mau buka puasa beli kopi Kultusan. Jangan lupa ya guys. Jangan lupa guys, gitu. Nih, biasanya itu dia tidak merespon teks karena mereka terjebak dalam aktivitas dan tidak dapat langsung mengirim pesan. Itu benar sih. Iya ya. Terus hal tersebut tidak jarang membuat mereka lupa membalasnya. Bahasa Indonesianya bagus banget ya. Bau dan jelas. Jadi biasanya akhirnya saking sibuk dengan dilakuin mungkin lagi sisa lagi apa gitu akhirnya lupa nih prioritas chat. Cuma sama orang yang disayang atau pacarnya dia lebih respon cepat duluan. Oh ya. Ya, ngalamin nggak? Ngalamin kok. Emang iya? Iya kayak gitu. Ini dibelain. Enggak, soalnya emang menurut aku ya, nggak tahu sih kan kata orang-orang kayak emang dia tuh nggak tahu emang akunya yang udah terbiasa atau gimana. Cuman menurut aku dia nggak selama itu ngebalas chatnya. Maksudnya dia tuh emang jarang megang handphone kan soalnya. Jadi once dia megang handphone pasti dia bales gitu. Dan aku kan sama dia bukan yang tipe chat yang intens selalu tiap menit kamu lagi apa, udah makan belum, bukan yang kayak gitu-gitu kan. Kita yang emang iya chatnya seperlunya aja, maksudnya kayak kalau ada apa-apa aja gitu, misalkan ya udah aku baru bangun, terus ya udah maksudnya apalagi mau diomongin juga kan. Aku sama dia tuh emang lebih banyak telepon. Jadi kalau misalkan aku tahu dia orangnya, dia tuh kalau udah main PS, udah baca buku, udah ngobrol sama temennya pasti jarang banget pegang handphone. Jadi lebih baik aku telepon kalau aku perlu banget nanya dia lagi apa, pasti aku telepon kayak lagi apa, oh ya udah selesai, yang penting aku tahu dia lagi ngapain gitu. Kayak 911 berarti ya. Kalau perlu baru ditelepon. Abisnya daripada aku nungguin kayak gitu-gitu kan, jadi kalau ditelepon kan langsung selesai. Ya. Kalian bukan tipe yang pacaran menye-menye dong berarti, bukan yang kan ada orang yang nanya harus tiap menit tiap detik dikabarin kan, biasanya harus ada. I've been there before dan tau banget. Dan gak enak banget kayak gitu. Maksudnya aku juga punya kepentingan lain kan, jadi gak enak banget kalau misalkan aku tahu banget gimana rasanya kalau hilang bentar aja tuh dicariinnya kayak apaan, tahu kayak aku ngelakuin apa gitu. Jadi kayak rasanya kayak gimana sih Pak? Nah, rasanya kayak gimana sih gitu deh pokoknya gak enak banget. Jadi aku cukup nyaman dengan kondisi yang seperti ini. Berarti lebih nyaman dengan kondisi yang sekarang. Itu termasuk posesif apa enggak ya? Posesif lah. Posesif ya, oke. Posesif tuh bisa ke penyakit loh sebenarnya itu bisa ke mental illness. Bener. Karena biasanya orang-orang yang posesif ini mereka memiliki PTSD, jadi pasca trauma stress disorder pada zaman dulunya, gitu. Makanya mereka posesif terhadap pasangan tuh biasanya, biar nggak kehilangan, karena mereka pernah ngalamin mungkin kehilangan atau tidak diperhatikan pada zaman dulunya, gitu. Berarti kalau Siva ngalamin itu yang dulu-dulu mungkin diposesifin itu kena nggak ke kepribadian sekarang, mentalnya kena nggak? Maksudnya kayak Siva akhirnya jadi kalau gua nggak diposesif ini nggak enak nih, atau kebalik? Enggak sama sekali. Cuma sebenarnya dulu aku sempat mengalami change of personality gitu deh, kayak aku kayak agak kebawa personality-nya ke pasangan aku gitu. Salah nggak orang yang punya sifat lama balas chat? Nggak salah lah. Maksudnya apa itu habit? Bukan salah. Itu bad habit apa bukan? Enggak, karena gini, kecuali dia balas chat orang lama banget, tapi sekalinya dia ngechat orang dia maunya dibalas cepet, baru itu bad habit. Tapi kalau misalkan emang dia dari sananya udah kayak gitu, yang emang
fokusnya ke apa yang dia jalan, maksudnya kayak yang ke emang kehidupan sehari-harinya, dan emang bukan tipe orang yang chatty. Maksudnya kan orang kan pasti mempunyai karakter yang berbeda-beda kan, yang nggak salah sama sekali gitu, dan nggak harus dipermasalahin. Belum tentu dia malas balasnya, terus kalau ketemu dia sombong kan. Oh iya benar. Jadi itu nggak menjadi tolak ukur apa namanya benar atau salahnya seseorang. Pinter banget Bu Siva. Pinter banget, cocok jadi psikolog. Kenapa jadi ngambil psikolog apa nggak? Insya Allah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau Apa-apa kamu yang nanya nggak apa-apa deh. Oke. Katanya, kenapa Siva sampai memutuskan seorang Rizky Nazar yang menjadi pacar Siva? Kenapa Siva mau? Memilih. Apa katanya kelebihan Rizky Nazar? Kenapa dia yang Siva pilih? Gitu-gitu dari fans. Sebenarnya menurut aku ya, inti dari berhubungan itu bukan dari apa kelebihannya, tapi apa kekurangannya. Karena kalau kelebihan, Baper aku, Suyati, baper. enggak, karena gini, kalau kelebihan pasti orang banyak dong kayak kelebihannya apa begitu loh. Tapi kita bisa nggak nih deal sama kekurangannya gitu. Bisa jadi mungkin banyak kelebihan lain yang bisa aku temuin di orang lain gitu loh. Tapi aku ngerasa ya udah, dari kelebihan dan kekurangan yang ada di diri orang itu sangat amat udah bisa aku terima gitu. Tapi kenapa sampai dia orangnya yang dipilih? Karena kekurangannya terlalu sempurna. Selain itu. Kayak dipilih kayak banyak banget gitu aku deket sama cowok. Makanya kenapa sampai dia orangnya kayak memutuskan oh ini kayaknya ini yang bisa bimbingin gua, yang bisa imamin gua gitu. Imamin nggak tuh? Enggak tuh, sering sholat jamaah nggak tuh? Sama si Bambang. Apa ya? Apaan sih tadi pertanyaannya, jadi lupa. Dibombardir DM sama namanya. Lupa Mitu. Yang nama akunnya mereka kadang-kadang pakai akun fake. Iya, fake. Terus ada Sangat amat tidak disangka-sangka dan terjadi dengan sendirinya aja gitu loh. Jadi awalnya kita deket juga nggak ada maksud buat deket sama sekali, karena awalnya juga enggak, bahkan di dua I Love You aja kita masih belum bisa dikategorikan sebagai teman gitu loh, karena emang akunya sangat tertutup, dia juga sangat tertutup. Baru benar-benar ngobrol tuh malah pas abis dua I Love You jeda berapa minggu, berapa bulan nih kalau nggak salah, baru kita ngobrol gitu. Dan baru di situ kebetulan pas aku selesai dua I Love You juga aku baru single kan, jadi ya udah dari situ sering jalan bareng. Dan aku tuh jalan sama Rizky bener-bener yang kayak temenan aja gitu loh, yang santai banget. Bahkan pas kita deket pun kita juga yang masih santai banget. Jadi nggak tahu ya kalau dibilang kenapa aku milih Rizky sebagai pacar aku. Karena aku pengen jadi psikolog anak kan, karena aku suka sama anak kecil. Dan kayak aku mikir aja kalau misalkan kita kan yang udah gede-gede gini, kayak tua deh kayak gak boy. Siapa? Om panggilannya Om dong. Tua kayak Om Boy. Kayak Om Boy gini kan, kayak kalau ada masalah aja kan bingung gitu mau ngapain. Iya, Kadang juga suka bingung mau cerita ke siapa gitu. Tapi at least kita bisa tahu apa yang kita rasain, kita sadar sama rasa sakit kita, sama semua pikiran kita. Kalau anak kecil kan enggak kan, maksudnya apalagi sekarang banyak anak kecil yang terlahir dari background keluarga yang enggak selalu harmonis dan bahagia gitu. Dan pasti banyak dari mereka yang nggak ngerti sama apa yang terjadi sama kondisi mereka, tapi mereka nggak bisa ngapa-ngapain karena mereka juga nggak ngerti mereka kenapa gitu loh. Ya udah Siva jadi psikolog, jadi kalau gua konsultasi gratis. Soalnya kan biar psikolog mahal. Tapi kan aku pengen jadi psikolog anak, jadi Kak Boy harus punya anak dulu, nikah dulu. Iya makanya udah taruh nih, udah sesuai anjuran Siva Haju. Jadi kalau kata Siva Haju, Kak Boy itu harus berubah, dia harus sholat tahajud Kak, banyakin biar dapat jodoh. Oh ya amin. Iya Bu Haja. Oke Siva, dari sekian film-film yang pernah dimainin sama seorang Siva Haju, ada nggak satu yang paling nempel banget sampai sekarang? Ada. Apa?